Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pulau-pulau. Selamat datang di acara Empower Women Ministry. Dan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita nyatakan apa yang menjadi kerinduan kita. Kita rendahkan hati kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pagi ini. Hambamu akan memberitakan hanya kebenaran firman-Mu. Perlengkapi hamba, penuhi karunia hikmat, pengetahuan, otoritas, kuasa, dan wibawa ilahi. Hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, hanya namamu yang dimuliakan. Dan Tuhan, hamba menyerahkan tiap menit ke depan, Tuhan bicara lewat bibir mulut hamba, bicara juga pribadi, lepas pribadi, siapapun yang mendengar, baik di lip TikTok, baik di lip YouTube, atau yang ada di Zoom. Tuhan, terima kasih, kami mau mendengar kisah Esther, dan kami juga mau Engkau yang bekerja, kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berbicaralah Roh Kudus. Kami bukan hanya pendengar, terutama jadi pelaku. Kami juga sepakat mengikat segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Allah, keangkuhan manusia, benteng-benteng yang menolak kebenaran firman Allah, dihancurkan, dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Shalom saudaraku yang ada di TikTok, di YouTube, dan juga di Zoom. Selamat pagi, selamat datang di ibadah Empower Women Ministry. Ya, di topik hari ini di ibadah pagi ya saudara, kadang pagi, kadang siang saudara ya. Karena saya juga ada pelayanan keluarga, kadang keluarga yang harus. Ya, ada shalom dari Nias ya. Saudara, ada chat-chat yang mungkin saya nggak bisa baca satu persatu. Kalau Anda punya permohonan doa, Anda bisa taruh di kolom DM, sebaiknya jangan di kolom chat karena ada gangguan-gangguan. Saudara, saya minta dukungan doa. Sembari firman ini juga on air, ada banyak serangan terutama dari, saya tidak tahu ya, karena saya percaya sekali Tuhan mau bicara lewat firman-Nya kepada setiap orang, siapapun yang mendengar, apapun konteks Anda. Hari ini firman-Nya berjudul, Saudara, untuk waktu seperti ini. Anda pasti langsung ingat kisah Ratu Esther. Saya ingin memulai dengan pertanyaan, pernahkah kita merasa berada di suatu tempat atau posisi tanpa kita sadari Tuhan menaruh kita di sana untuk tujuan yang sangat besar. Kita pikir kita salah tempat. Saudara, banyak orang merasa hidupnya kebetulan, sial, tetapi percayakah Anda bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu sekalipun ada konsekuensi karena kesalahan, tapi saya percaya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dan Tuhan bahkan turut bekerja. Dia punya rencana tersembunyi. Dia tidak terbatas apapun. Saudara, saya memberi ayat kunci Ester 4 ayat 14. Siapa tahu mungkin justru untuk waktu seperti ini engkau beroleh sebagai kedudukan sebagai ratu. Saudara, adalah lebih baik saya suka mengeksegesis ya. Jadi saya mulai dari ayat pertama, saya akan bacakan ketika Mordekai ya, kita membaca Alkitab dari Ester 4 ayat 1 sampai 17, Saudara ya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang akan mengubah hidupku, menjadikanku saluran berkat, Saudara. Jangan pernah lupa untuk terus membaca firman, ini kekuatan kita, ini makanan roh kita. Kita mulai dari Kitab Ester 4 ayat 1, saya akan bacakan saudara dan saya suka menggali, kita harus mengeksegesis bukan dari luar ke dalam tapi dari dalam firman keluar ya saudara. Jadi ini bukan hanya khotbah tapi ini pengajaran yang lebih dalam saudara. Siapkan catatan Anda dan saya percaya ada rema-rema yang akan Tuhan bagikan. Apa yang Tuhan sampaikan segera catat saudara, segera catat. Saya percaya Tuhan mau menyampaikan, saya hanya alat dan saya percaya pribadi lepas pribadi punya rema tertentu. Oke, saya mulai dari ayat 1. Ketika Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dikonyakkanlah pakaiannya, dipakainya kain, kabung, serta abu, lalu berjalanlah ia di tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Jadi mengoyakkan pakaian dalam budaya dulu dan ditambah kain kabung itu adalah simbol duka mendalam dalam budaya Yahudi. Kita bicara budaya.
Dan tangisan di ruang publik itu seruan untuk bangsa. Jadi Yahudi ini punya budaya yang kental. Kalau sudah begitu, saudara, walaupun mereka sedikit, mereka sangat powerful karena mereka bangsa pilihan. Mereka punya budaya-budaya yang menunjukkan, wah ini tanda bahaya. Karena banyak sekali yang benci bangsa Yahudi ya. Banyak sekali yang benci bangsa Israel. Saudara, by the way, kenapa Indonesia harus benci bangsa Israel? Padahal bangsa Israel tidak pernah menjajah negara kita. Kita bisa bekerja sama dengan bangsa Belanda yang pernah menjajah 350 tahun. Kita bisa menghormati dan juga menjalin kerjasama dengan bangsa Jepang yang menjajah kita 3,5 tahun dan sangat kejam. Tapi bangsa Yahudi, bangsa Israel tidak pernah menjajah Indonesia. Mau main bola aja ada bangsa itu kita anti. Padahal negara kita bukan negara suatu agama tertentu, saudara. Tetapi negara kita Pancasila. Saudara, disinilah siasat-siasat menunjukkan bahwa bangsa Israel ini bangsa pilihan. Dan ada agama tertentu yang tidak suka dengan bangsa ini, saudara. Tetapi dikatakan, barang siapa yang menghina engkau, yang mengutuk engkau akan dikutuk. Jadi hati-hati, siapapun Anda dalam relasi dengan Tuhan tidak ada namanya agama. Agama itu buatan manusia. Yang ada pengikut Kristus sejati. Dan Yesus adalah orang Yahudi. Tapi bukan berarti dia tidak cinta. Dia cinta segala bangsa. Kita tidak bahas tentang kebangsaan dan kita harus sisihkan. Nah, sekarang kita balik tentang budaya-budaya bangsa Yahudi, bangsa Israel, saudara ya. Jadi kalau ada tangisan di ruang publik itu seruan bagi bangsa. Mereka langsung tahu kodenya, saudara. Di sini ada makna yang dalam bahwa iman itu tidak menutup mata terhadap penderitaan. Dan doa itu lahir dari kepedihan yang jujur. Jadi saudara jangan menutup hati pada penderitaan, baik penderitaan keluargamu, bangsamu, atau gerejamu. Biarkan itu mendorong kita berdoa dan bertindak. Bila kita membaca dari ayat 2 sampai ayat 3, mungkin nanti Anda bisa baca di rumah saudara. Saya mau memaparkan dan mengeksegesis. Jadi Mordekai, dia berhenti di depan pintu gerbang istana. Dia tidak bisa masuk dengan kain kabun. Dan seluruh kerajaan orang Yahudi menangis, berpuasa, dan berkabung. Jadi ada pemisahan kemewahan istana, kepedihan rakyat. By the way, saya mau paparkan dulu ayat yang saya ambil ini punya latar belakang dari sejarah dan politik pada saat kitab Ester ini ditulis, ini pada zaman pembuangan. Pembuangan di Persia. Jadi Ester menjadi ratu untuk orang yang tidak kenal Allah, rajanya Persia. Dan ini seperti negara adik kuasa sekarang. Kalau sekarang Amerika, negara adik kuasa seluruh dunia. Dan pada saat itu Persia, dulu juga pernah Babel. Jadi berkali-kali orang Israel, bangsa Yahudi menjadi orang-orang yang ada di pembuangan. By the way, ada 4 kali pembuangan, saudara ya. Allah mendisiplin bangsa pilihannya dengan disiplin yang banyak-banyak membuat rakyat kalau misalnya mereka melakukan penyembahan berhala, Allah itu pencemburu, maka yang terjadi adalah disiplin-disiplin rohani. Tetapi ada banyak kasih karunia Tuhan, itu adalah panggung bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, saya sangat terkesima semakin saya membahas lebih dalam ya saudara. Jadi kita sekarang membahas konteks zaman pembuangan di Persia di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros. Jadi itu kira-kira verse 1 ya. 486 sampai 465 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu bangsa Yahudi hidup sebagai minoritas tanpa kuasa politik. Kalau namanya pembuangan, minoritas dia nggak punya hak atas apapun. Saya harus membahas budaya Persia. Posisi ratu sebenarnya hanyalah simbolis. Tetapi ratu juga punya pengaruh di balik layar. Jadi yang paling dominan tentu raja. Namun protokol kerajaan sangat ketat untuk budaya Persia. Tidak boleh sembarang menghadap raja. Ester 4 ayat 11. Artinya raja itu seperti Tuhan, saudara ya. Nah, saya harus tahu paparkan latar belakang dari Ratu Ester. Jadi posisi Ratu Esther pada saat itu dia hanyalah gadis yatim piatu. Dia gadis Yahudi yang awalnya menyembunyikan identitas dia. Dia dibesarkan sebenarnya sepupunya, tetapi seakan-akan karena jauh sekali usianya dia menyebut paman.
Itulah namanya Mordekai. Dia dipilih jadi ratu bukan kebetulan, saudara ya. Saya percaya dia jadi ratu, dia cantik luar dalam dan cantiknya cantik 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 banget. Tapi juga karena ada favor Tuhan atas dia. Kalau soal cantik, saudara, banyak wanita cantik, saudara. Tapi kalau yang terpilih dalam Miss Indonesia, selain cantik, cerdas. Tapi nggak cukup cerdas karena selain juga kalau zaman sekarang ada backing-backing di belakang, saudara ya, ada relasi. Tapi Esther tidak punya itu semua. Karena decking dia yang paling besar adalah Tuhan. Saudara, saya mau katakan mungkin Anda sedang pemilihan Ratu Esther, pemilihan Ratu Kecantikan, saudara. Ikuti saja ajang-ajang itu. Itu berguna ya. Itu bukan berarti cuman mengandalkan kecantikan fisik. Ya harus dinikmati juga karena ada saatnya kita tua semuanya. Jadi kalau lagi cantik-cantiknya nggak dinikmati kan sayang gitu. Tetapi dinikmati dengan cara yang elegan, bijaksana dan alkitabiah. Saudara, ajang kecantikan tidak samanya itu ratu-ratu kecantikan itu salah ya. Karena Esther justru terpilih dari situ, saudara ya. Jadi saya mendukung yang demikian asal arahnya bagus ya untuk mewakili kaum yang tertindas, untuk mengembangkan segala sesuatu yang baik itu bagus, saudara ya. Karena saya percaya mereka yang terpilih bukan hanya karena menang cantik. Kalau soal cantik banyak wanita cantik sekarang bisa oplas apa aja, tapi juga pakai brain, beauty, behavior, walaupun kadang pakai decking. Tapi yang mau saya katakan intinya di sini seperti yang dialami Ratu Esther adalah decking dari Tuhan. Ada favor Tuhan. Bayangkan seluruh dunia wanita yang tercantik dikirim ke istana Raja Ahasiweros. Siapa Ratu Esther? Ratu Esther dulunya hanya anak yatim piatu. Kalau sudah anak yatim piatu pada zaman budaya itu anak yang terpinggirkan. Itu pasti sangat minim ekonominya. Ini berdasarkan budaya ya saudara ya. Jadi, saya yakin itu karena favor Tuhan. Selain karena Esther memang cantik bawaannya, sikapnya pun baik, tapi decking yang paling utama ya adalah Tuhan. Tuhan akan memberi orang-orang yang dia pilih suatu otoritas karisma yang nggak bisa dibeli oleh makeup apapun, didukung oleh decking apapun. Karena itu hanya pada orang-orang yang terpilih, saudara. Saudara, saya percaya yang mendengar ini adalah orang-orang yang terpilih ketika kau memilih mengikut Kristus. Ada yang berbeda, privilege yang berbeda yang Tuhan beri. Saudara, jadi pada zaman itu saya mau bahas latar belakangnya lagi. Pada saat itu terjadi krisis bangsa. Ada yang namanya Haman, pejabat dari Ahasiweros yang sangat dekat dan tangan kanannya Ahasiweros. Dia benci sekali sama bangsa Yahudi, saudara. Ini mirip-mirip sama Hitler. Hitler benci sekali sama bangsa Yahudi. Padahal ada tetesan darah Yahudi di dalam Hitler, saudara. Inilah kalau ada kepahitan di dalam diri kita. Hati-hati. Orang yang nggak bersalah pun kita bumi hanguskan, saudara. Nah, Haman benci sekali. Kalau saya teliti, ternyata Haman sama Hitler ini ada hubungannya, saudara ya. Ada hubungannya. Dan sebenarnya Haman ini keturunan Agag. Raja Agag yang pernah dibiarkan Saul hidup. Makanya saudara, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, bumi hanguskan baik rajanya, baik rakyatnya, baik hewannya, itu ada maksud, saudara. Ya, bukan berarti Tuhan kejam, Tuhan selalu baik. Dia sangat baik, dia sudah tahu masa depan. Makanya Raja Saul tidak taat. Dialah yang membuka celah untuk kehancuran bangsa Yahudi salah satunya. Tetapi bagaimanapun itu, celah itu tetap Tuhan bisa putar balikan untuk panggung kemuliaan namanya. Saudara, hanya saja agak ribet gitu ya, saudara ya. Nah, bayangkan kalau sebenarnya Raja Saul tidak pernah memberi kesempatan Raja Agag atau beberapa orang penting, maka Haman pun tidak pernah lahir. Karena kalau ditelusuri, ternyata Haman adalah keturunan dari Raja Agag, ada hubungannya. Dan sebenarnya kalau Anda telusuri, Haman ini juga ada hubungannya sama Hitler, saudara ya. Orang-orang yang sangat benci sama bangsa pilihan. Tapi hati-hati, kalau Anda nggak ada urusan sama bangsa Israel, nggak usah Anda benci sama bangsa Israel, sama bangsa Yahudi. Karena mereka bangsa pilihan. Karena juga nggak pernah dia menjajah bangsa Indonesia. Ya, sebenarnya pakailah cerdas. Bangsa kita ini bangsa yang Pancasila, bukan agama tertentu ya saudara ya. Dan jangan membenci orang dengan rasis ya saudara. Karena semuanya manusia. Karena ada teman saya, dia senang dengan Hitler. Saya pun bingung, agama apa agamamu ini? Kok kamu setuju dengan Hitler hanya karena Hitler benci sama Yahudi? Saudara, ini agama lain ini udah
sudah kehilangan sisi kemanusiaannya. Dia sangat puas menonton film Yahudi disiksa. Ini kemana ya hati nuraninya ya? Kita mau bangsa apapun, saudara, kita mengasihi karena kita sama manusia. Ya saudara ya, apalagi kalau ditelusuri bangsa Yahudi, mereka lah yang menciptakan Apple. Anda kemana? Anda pakai Google, Anda pakai Yahoo, Anda pakai ini, tapi banyak kali bacot Anda benci-benci sama bangsa Yahudi. Padahal dia nggak pernah benci sama Anda, kenal pun tidak. Inilah ajaran-ajaran tertentu yang sesat menurut saya, saudara. Ajaran yang benar itu adalah ajaran yang mengasihi sesama manusia tanpa melihat ras. Seperti yang diperlihatkan Tuhan Yesus sekalipun dia bangsa Yahudi, tapi dia mencintai segala bangsa, dia mencintai segala gender. Dia sedang memberi teladan kepada kita, aku Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan ciptaanku. Saudara, kita balik lagi ke topik Ratu Esther. Nah, ini ada cat-cat yang serangan-serangan, maaf saya tidak tanggapi. Kalau ada yang butuh doa, sampaikan lewat DM. Saudara, saya balik di sini sesudah paparkan. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana Tuhan menempatkan kita bukan karena kebetulan. Kita akan bahas dulu mengeksegesis dari ayat sampai 3. Jadi di sini ada pemisahan kemewahan istana dan kepedihan rakyat. Esther ada di dalam istana tapi bangsanya di luar. Panggilan Esther sebenarnya adalah jembatan hidup di istana, tapi hatinya harus tetap bagi bangsanya. Saudara, banyak dari kita hidup lebih nyaman, tapi kita boleh hidup nyaman. Satu hal, jangan pernah lupa diri, jangan pernah lupa kampung halamanmu, jangan pernah lupa orang-orangmu. Karena sebenarnya kalau kau hidup nyaman merantau, kau nyaman sekarang di ibu kota bahkan jadi wakil rakyat, Tuhan punya tujuan untuk itu. Jangan sombong, saudara. Karena semua posisi yang Tuhan izinkan, dia punya misi besar, saudara. Nah, nanti Anda akan baca perkataan Mordekai yang ini juga memberi saya rema khusus. Mungkin saudara, saya bisa simpulkan dari Esther 4 ini, kesedihan yang jujur itu mendorong doa dan tindakan. Ini dari ayat 1 sampai 3, Esther 4. Posisi kita bukan kebetulan. Saya ulang, posisi Anda sebagai apapun Anda saat ini, Anda sangat-sangat mentereng, itu ada tujuan ilahi. Jangan sampai hilang maknanya. Dan ingat, panggilan Tuhan menuntut keberanian iman. Inilah yang Esther sudah lakukan. Panggilan Tuhan menuntut keberanian iman, dan Esther sangat menunjukkan keberaniannya. Saya sangat terpukau. Saya memberi judul untuk waktu seperti ini. Esther dipilih bukan kebetulan, tapi ada favor Tuhan untuk menempatkan dia karena Tuhan sudah ada di masa depan. Tuhan sudah tahu apa krisis yang akan terjadi pada umat pilihannya. Dan Esther sedang dipersiapkan untuk menyelamatkan bangsanya. Mungkin saat ini Anda bukan siapa-siapa, tapi Anda merasakan favor Tuhan. Jangan pikir itu untuk kenyamanan Anda. Kalau Anda hanya mengamankan diri Anda, ada saatnya itu semua diambil dan orang lain yang dipakai dan Anda kehilangan kesempatan sebagai bejananya. Saudara, kita ditempatkan dimanapun saat ini, ada tujuan Tuhan menempatkan itu. Seperti Esther, dipersiapkan anak yatim, dapat kemurahan-kemurahan sampai jadi ratu. Bukan siapa-siapa, karena Tuhan tahu ada krisis nanti yang harus menuntut Esther. Bahkan nyawanya harus siap dia beri untuk membela bangsanya. Saudara, siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, kata Yesus. Tetapi siapa yang menyerahkannya untuk aku, untuk kebenaran, seperti Esther, untuk kebenaran, maka dia akan memperolehnya. Saudara, jangan merasa apa yang menjadi posisimu untuk kenyamananmu. Itu sayang sekali kalau hanya untuk kenyamananmu, saudara. Tuhan punya rencana untuk itu. Kalau kau mempersembahkannya untuk Tuhan, maka hal-hal yang besar akan kau lihat. Saudara, jadi saya mau membawa Anda lebih dalam lagi, saudara. Saya ingin Anda tahu ada ayat yang memberi saya rema tertentu, yang memberi. Jadi saya ingat ketika dibilang dalam bahasa Inggrisnya, so will I go unto the king together for food to them. Nah, jadi ini saya ingat Roma 8 ayat 28 ya. Ketika Esther sudah mempersiapkan dirinya. Tapi dia punya persiapan. Kalau kita bicara Ratu Esther, itu bicara tentang persiapan, saudara. Perempuan identik dengan persiapan. Ini gambaran perempuan ilahi yang dipakai besar.
Saudara jangan pernah membuat keputusan tanpa persiapan. Saudara, itu semua perlu strategi-strategi rohani. Esther ini bukan suatu kebetulan saat ini kita membahas. Mungkin Anda sedang dalam posisi mau menjalankan misi yang besar, saudara. Selain persiapan dalam kerohanian, doa, puasa itu tentu sudah. Tetapi Tuhan pasti memberi kita hikmat. Saudara, bila kita membaca Esther 4 ayat 14 ya saudara. Sebab jika pada saat ini engkau tinggal diam, dia ditegur oleh Mordekai, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau, kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kemudian ayat 16 Esther 4. Aku akan masuk menghadap raja. Sekalipun itu melanggar hukum. Terpaksa aku mati. Biarlah aku mati. Wah, ini membuat saya mau menangis ketika mendengar ini. Ratu Esther sudah siap mati. Tapi dia tidak mau mati konyol, saudara. Dia membentengi dirinya dengan kekuatan perisai kita, yaitu doa dan puasa. Tapi dia juga sudah mempersiapkan dirinya untuk mengorbankan nyawanya, tapi tidak mau diam. Saudara, ada saatnya kita diizinkan jadi martir, itu anugerah, itu kasih karunia, tidak semua orang. Tapi Esther sudah siap jadi martir, saudara. Untuk suatu kebenaran yang dia pegang dan imani. Dan Tuhan sangat-sangat menghargai orang yang berani ambil resiko. Bahkan memberi dirinya untuk suatu kebenaran. Untuk suatu apa yang dia imani dan Tuhan inginkan. Tuhan sangat menghormati orang-orang yang demikian. Jangan tinggal dalam kenyamanan Anda dan menutup mata. Ketika pasti Roh Kudus bicara, ayo bela bangsamu. Ayo bela kebenaran. Posisimu untuk membela kebenaran. Tapi kau asik menikmati kenyamanan itu dan menutup telinga. Tuhan akan pakai orang lain. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kau akan gagal. Karena apa? Yang kenyamanan yang kau nikmati itu akan hilang sekejap. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 2 Timotius 1 ayat 7, saudara, saya ingat, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Pada saatnya kita semua akan mati, saudara. Ini hanya soal umur, saudara. Ini soal antrian. Apakah Anda hanya mati untuk sesuatu hal yang konyol, biasa saja, atau untuk misi yang besar? Saya sangat mengagumi kematian dari Charlie Kirk. Saya turut berbelasungkawa buat keluarganya. Tapi ada suatu kebanggaan. Itu adalah kasih karunia, saudara. Dia mati di usia yang sangat muda dan dia membela imannya. Dia sedang berbicara untuk kebenaran, saudara. Walaupun dunia bisa membunuh dia, tapi itu membangkitkan semangat orang-orang, iman orang. Ada lebih banyak yang hidup oleh karena kematiannya, saudara. Wow, saya tahu surga sudah menjadi miliknya. Malaikat langsung menenteng dia sama seperti Stefanus yang ketika dilempari batu, saudara, demi imannya. Dia melihat, dia sudah tidak merasa sakit lagi. Dia melihat bagaimana Yesus berdiri. Yesus berdiri bukan duduk, tapi berdiri untuk para martir yang berani menyerahkan nyawanya dan tidak lagi mengutamakan kenyamanannya. Saudara, ada Yesus yang akan berdiri menyambut kita jikalau itu kasih karunia. Anda harus mati. Mati untuk iman Anda. Mati sebagai martir. Mungkin Anda mati tapi banyak yang dihidupkan. Satu benih mati untuk tumbuh 1000 benih yang lain hidup, saudara. Disitulah darah para martir, darah para orang kudus, saudara. Kalau memang kita harus mati, pada dasarnya kita akan mati semua. Tapi matilah untuk suatu tujuan besar ilahi. Kita menggenapi apa yang menjadi tujuan ilahi. Ada perlindungan Tuhan kalau memang belum waktunya kita. Tetapi percayalah, hidup mati kita di tangan Tuhan. Mau ada yang sirik, mau orang yang dengki, itu semua Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Dan bersyukurlah bagi para martir, saudara. Jadi Ratu Esther, dia sudah mempersiapkan dirinya. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Itu pernyataan yang sangat-sangat dihargai Tuhan. Dia sudah mempersiapkan dirinya, dia berdoa, dia mengajak semua orang berdoa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Makanya ada puasa Esther.
Dan dia mempercantik dirinya. Dia mau datang atau kalaupun aku mati sebagai ratu yang membela rakyatku. Aku mati dalam posisi karena favor Tuhan untuk membela kebenaran. Saudara, kalau tidak dipanggil oleh Raja Ahasiweros, maka yang ada adalah kematian. Karena pada budaya Persia saat itu, raja seperti Tuhan. Itu campur tangan Tuhan. Itu karena Tuhan. Tapi karena ada orang yang merespon dan siap mati untuk tujuan itu. Dan Tuhan memberi terobosan. Raja Ahasiweros yang mungkin arogan seperti Tuhan. Dia begitu mengasihi Ratu Esther yang datang dengan persiapan yang matang secara rohani, secara mental, secara fisik. Dia memberi pakaian yang tercantik. Dia tahu raja ini suka kecantikan, suka keeleganan, suka keanggunan. Ini hikmat strategi, saudara. Ikut Tuhan bukan berarti on ya, saudara ya. Pakai pakaianmu yang terbaik. Kalau kamu harus pergi ke dunia pemerintahan, jangan cuma bilang rohani, rohani. Rohani itu dari penampilan itu juga dijaga, saudara ya. Memang yang tahu isi hati Tuhan, tapi manusia melihat dari penampilan. Maka kemanapun kau berkhotbah ke gereja, jangan asal-asal walau dikatakan. Nah, sekarang banyak orang yang di gereja saya cuman sekilas, saudara. Saya tidak mau menghakimi. Tapi yang saya bingung, kalau memang Anda biasa ke gereja pakai kaos oblong, pakai yang koyak-koyak, tapi apakah Anda juga memakai style yang sama ketika Anda pergi menghadap Bapak Jokowi atau para pejabat? Kenapa untuk Tuhan Anda tidak kasih spesial? Oh, bukan. Yang penting adalah hatiku, hatiku. Oh ya, buktinya kamu membedakan Tuhan dengan yang lain. Ya, oke, itu mungkin hanya cara pandang. Tapi ada saatnya Tuhan diberi spesial, saudara. Itu juga, jangan juga menghakimi orang. Hah, kamu hanyalah penampilan, penampilan. Padahal dia baik. Dia mau kasih yang terbaik penampilan luar dalam. Kerja kau menghakimi, padahal karena kau malas mandi, kau malas bergaya, kau malas pakai bajumu, pada banyak bajumu yang bagus-bagus. Dengan alasan, yang penting hati, hati, hati. Oh, saudara ada perlu hikmat. Baiklah, oke, oke. Baiklah, tidak masalah. Saya tidak perlu menghakimi di situ. Tapi saya membawa topik Ratu Esther. Dia tahu kesukaan raja. Raja, ya namanya juga laki-laki, ya suka yang cantik-cantik ya saudara ya. Jadi kecantikan itu perlu dijaga. Itu bait Allah. Ya, maksud saya, kamu rohani-rohani, ada teman saya rohani, saya nggak boleh bergaya. Padahal saya pendeta sekarang. Kamu sebagai pendeta tidak boleh bergaya. Yang penting sopan. Gaya boleh, modis boleh. Kamu tuh punya pikiran kuno sekali gitu ya. Jadi ini cuman selentingan ya saudara ya. Jaga penampilan. Ratu Esther pakai baju keanggunan. Saya melihat foto itu, foto yang ditunjukkan saudara ketika saya menyiapkan bahan ini. Saya minta Ratu Esther, fotonya Ratu Esther gitu. Wah, saya lihat langsung, wah, se elektronik aja tahu menggambarkan Ratu Esther gitu ya. Ditaruh anting yang terindah, mahkota yang terindah, penuh karisma, penuh wibawa, begitu anggun, saudara. Pantes lah ini raja juga langsung kelepek-kelepek gitu ya, saudara. Tapi bukan itu saja, karena raja sudah terbiasa dengan cewek-cewek cantik, pasti banyak. Tapi yang saya mau katakan, saudara, kalau bukan karena favor Tuhan, kebaikan Tuhan, kalau bukan karena dia sudah memenang di alam roh dengan doa dan puasa, mungkin saja raja lagi apes karena dia udah terbiasa. Allah, aku udah terbiasa dengan wanita cantik. Mau secantik apa sudah biasa aku cicipi. Tapi ini begitu berbeda. Perempuan ini berbeda. Dia punya karisma yang begitu dalam. Dia punya kecantikan yang aku nggak bisa. Padahal aku nggak suruh dia datang. Tapi hatinya langsung dilembutkan Tuhan. Karena ada kerjasama Esther. Dengan apa yang dia diberi Tuhan hikmat. Esther, pakai bajumu yang tercantik. Yang terwangi. Ini Raja Ahasiweros suka yang cantik. Bukan hanya cantik. Kalau cantik dia biasa. Tapi kekuatan doa puasa itu menampilkan wajah yang berbeda, aura yang berbeda. Saudara, Anda percaya itu? Ada peperangan roh yang sudah menang, yang Esther sudah menang. Bahkan ketika dia sudah siap, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Wah, itu powerful, itu doa yang sangat powerful. Itulah favor Tuhan.
Dan raja mengulurkan tongkatnya bahkan mengatakan, bahkan setengah kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu Ratu Esther. Tapi Ratu Esther bukanlah wanita sembarangan, saudara. Kalau wanita zaman sekarang, oh, mintalah ini, itu. Kesempatan, aji mumpung, saudara. Bukan hanya wanita, saudara. Ya. Tamu saya banyak yang aji mumpung juga, saudara. Ya. Tapi ini sangat elegan, sangat berwibawa. Dia tahu kapan harus diam, dia tahu kapan harus bicara. Bila kita mengikuti kisahnya, saudara, saya mungkin lompat aja, saudara. Dia tidak langsung bilang nyerocos. Saya juga belajar dari dia. Saya mau ngaku, saudara. Saya cepat nyerocos sama suami saya. Sampai suami saya, Mama, saya pusing, Mama, saya mau istirahat. Papa, ini anak-anak begini, 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 begini. Lalu saya ingat kisah Ratu Esther. Tuhan, beri aku hikmat. Saudara, nggak apa-apa kita ngaku dosa. Nggak ada kita yang sempurna. Emang kalau lahir ini ceroboh, yang ini, oh sangat bijaksana. Itu semua butuh proses. Proses. Tuhan tidak tunggu kita sempurna untuk membuat kita, menyempurnakan kita lewat proses. Justru dia suka pengakuan. Pengakuan awal pemulihan. Makanya saya ngaku ya. Apalagi saya cepat sekali kalau ngomong, saudara ya. Suami saya baru ngomong satu, saya udah ngomong 1000, saudara. Nggak juga. Kadang saya nggak tahu kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, makanya saya suka ngomong bahasa Inggris karena itu saya mikir dulu sebelum saya ngomong nyerocot tut, gitu ya saudara ya. Nah, kita balik lagi ke Ratu Esther nanti saya lari-lari lagi ini saudara ya. Nah, Ratu Esther tidak langsung, oh raja ini si Haman begini, 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 begini. Karbang, berapa kali kita perempuan terutama ya, nyerocos termasuk saya harus pengakuan di sini. Tetapi kisah Ratu Esther ini membuat suatu jeda. Dia tidak langsung menjelekkan Haman. Malah dia buat persiapan yang lain. Dia ajak makan dulu si raja. Dia tahu lagi kelemahan dan kekuatan si raja, saudara. Selain dia tampil cantik dulu. Ya setelah doa dan puasa dia tampil cantik karena dia nggak diundang, dia tahu diri. Paling tidak raja nggak semak lihat penampilan saya. Makanya istri-istri di rumah, ya Anda harus jaga penampilan buat suami. Jangan cuma mau Anda ke kantor Anda cantik. Buat suami Anda juga cantik, apalagi kalau Anda mau minta uang bulanan. Oke. Ya, saudara. Lalu kasih makan dulu. Laki-laki itu kalau perutnya kosong, saudara ya. Dia kan sebel gitu ya. Nah, saya juga pasti saya buat minum dulu buat suami saya tampil cantik, ya kasih yang ini saya belajar, saudara ya. Kadang kalau saya nggak suka memang, hah, ambil sendiri gitu ya, saudara. Tapi kalau namanya dalam suami istri ada berantem-berantem. Nah, ini bisa dibawa ke dalam rumah tangga. Bagaimana Esther ini, ratu yang sangat dicintai oleh raja. Padahal raja sudah terbiasa dia bisa ambil comot sana, comot sini. Tapi Esther begitu anggun, elegan, terhormat, saudara. Dia sangat elegan dengan gayanya. Dia tidak langsung membeberkan, dia tidak mempermalukan orang. Ya saudara, saya pernah mempermalukan orang, saya mau ngaku lagi saudara. Ya. Tapi Esther begitu elegan. Dia undang dulu makan. Dia mau kasih makanan terenak sama raja karena dia tahu raja suka makan. Semua laki-laki suka makan. Kalau perutnya kosong, wah itu mikirnya nggak bisa saudara. Tapi kalau dia sudah dikasih kenyang ya, kita mau ajak diskusi sudah enak. Ini salah satu kunci ya saudara ya. Kasih servis ya penampilan oke, masakan enak ya saudara. Ya jangan nyerocos nyerocos. Makanya kadang istri sah kalah sama selingkuhan gitu ya saudara. Ya, ya ini cuman ecek-eceknya saudara ya. Jadi Ratu Esther tidak langsung nyerocos kalau Anda baca, bukan kata saya, kata Firman. Dia pergi dan dia mengajak makan malam. Bahkan yang diajak Haman, Hamannya GR. Wah, cuman saya yang diajak makan malam barulah. Setelah raja kenyang dan disenangkan, barulah ditanya Esther, ada apa? Disitulah dia sampaikan, dia doa terus, dia doa terus. Saudara, ada peperangan Anda sadar atau tidak, ada peperangan rohani. Di mana kita harus menang dulu. Mungkin Anda sudah benar semua strateginya secara duniawi, secara kasat mata. Tapi ada peperangan yang kita tidak lihat dari kita bangun. Ada peperangan rohani yang harus kita menangkan. Dan itu harus bertempur bersama Tuhan. Dan di situ perlu submit hati yang sungguh-sungguh, saudara. Esther sudah mempersiapkan doa puasa awalnya, saudara. Dia sudah menang di situ di tahap pertama dan di tahap kedua. Anda tahu, semua itu membuahkan terobosan. Esther bukan hanya jadi ratu, sangat diberi kehormatan dan bahkan Haman yang akhirnya menanggung semua siasat jahatnya, kelicikannya dan hartanya bagi Esther dan Mordekai. Esther yang harusnya dimusnahkan karena dia juga Yahudi, saudara, justru dapat tempat.
Saudara, Tuhan memutarbalikkan, membuat terobosan di mana Anda yang harusnya gagal, tapi Anda yang berhasil. Dan kalau Tuhan bekerja di balik terobosan itu, saudara, yang Tuhan beri nggak tanggung-tanggung. Saudara, kita harus menang dulu dalam peperangan rohani. Ada yang tidak kasat mata, saudara. Raja Ahasiweros dilembutkan selain strategi hikmat yang Tuhan beri, tetapi karena doa dan puasa. Puasa, doa, dan puasa begitu besar. Saudara, saya ingin membahas ayat 14. Ini yang menjadi ayat emas. Sebab jika pada saat ini engkau tinggal diam. Berapa banyak orang yang diam dengan kenyamanannya dan menutup mata dengan kebenaran, saudara. Tapi ingat, ini teguran. Kalau Roh Kudus menegur, ayo, aku beri kamu posisi untuk ini. Bela yang tertindas. Bela yang terabaikan. Bukan untuk kau membuat rumah banyak, tanah banyak, 7 turunan. Yang kau pikirkan cuma 7 turunan. Sudah lengkap dengan semua rumah anak-anakku begini. Saudara, itu semua akan musnah. Perhatikan orang-orang yang begitu. Ya, saudara. Tetapi orang yang membela kebenaran, anak cucunya akan dibela Tuhan, bahkan lebih terobosannya, saudara. Jadi nggak usah pusing berkat yang akan datang pada Anda, saudara. Seperti Esther. Esther aja mau menyelamatkan bangsanya. Karena Mordekai sudah mengingatkan, tapi Tuhan beri terobosan besar. Esther dapat posisi jadi ratu. Mordekai dapat kehormatan dari raja. Esther dan Mordekai dapat harta, saudara. Harta si Haman dan orang Yahudi dibela. Saudara, terobosannya begitu banyak. Awalnya air mata. Awalnya Esther hanya mau selamat aja bangsaku, udah syukur. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan berkenan dan Tuhan senang dengan pengorbanan Anda yang tidak pernah Anda pikirkan, yang tidak pernah Anda minta, Tuhan justru akan beri lebih, lebih, lebih. Saudara, siapapun yang mendengar ini, Anda yang punya posisi, yang menyamankan diri Anda sampai Anda sudah nyamankan 7 turunan, bertobat. Mulai tanya Roh Kudus, untuk apa posisi ini? Roh Kudus akan bicara, saudara. Tidak ada yang kebetulan, bukan karena hasil usahamu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan di ayat 14, ini menjadi ayat emas. Sebab jika pada saat ini engkau tinggal diam, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk yang saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai menyingkapkan providensi Allah. Providensi Allah. Esther dipilih jadi ratu bukan kebetulan. Anda yang sedang mendengar ini, Anda dipilih jadi wakil rakyat, jadi pejabat tinggi, jadi apapun bukan hanya karena backing Anda, uang Anda, bukan kebetulan, bukan usaha Anda, tapi Tuhan punya misi ingin memakai Anda. Anda nggak mau, Tuhan pakai yang lain. Anda pasti kena batunya. Ya, saudara, bukan ancaman, bukan ancaman. Hidup kita ini bukan kebetulan. Yang mungkin kita pikir, aduh aku ada di tempat yang salah. Mungkin itu transit sementara. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Semua baik, semua baik. Ya saudara ya, ada tujuan ilahi. Ini ayat yang paling emas untuk waktu seperti ini. Saudara, mungkin Roh Kudus saya percaya pada saat ini Roh Kudus sedang bicara pada beberapa pendengar baik yang ada di YouTube, baik ada di Zoom. Mungkin untuk waktu seperti ini. Mungkin untuk waktu seperti ini. Berapa lama Anda sudah nyaman dan menyamankan diri? Mulai dengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara, ayat 15 sampai 16, Esther memerintahkan agar semua orang Yahudi di Susan berpuasa. Dia tidak mengandalkan kecantikannya. Dia tidak mengandalkan apa-apa, saudara. Berapa banyak kita langsung nyerocos-nyerocos, saudara. Tanpa berdoa. Dia mengajak semua berdoa. Dia tahu Tuhan, bukan karena aku, semua karena Engkau. Dia mengajak semua bahkan orang-orangnya berpuasa 3 hari 3 malam untuk dia. Dia berserah penuh. Dia penuh dengan urapan Tuhan, kuasa otoritas wibawa ilahi. Sebelum dia menghadap raja, dia punya persiapan matang dalam kerohanian. Dia berperang melawan hal-hal yang tidak terlihat lebih dulu. Dan di situ ada penyerahan total. Dia juga berserah penuh. Aku berserah. Setelah dia berperang, berpuasa, meminta kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia berserah, Tuhan. Kalaupun aku harus mati,
karena aku melanggar. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, Tuhan. Dia sudah mengenal siapa Tuhannya dan dia siap mati untuk kebenaran. Ini totalitas dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bukan kematian, justru kehidupan begitu banyak yang dibela Tuhan. Tuhan sedang mencari Ester-Ester zaman sekarang yang berani dengan persiapan yang matang. Dan sudah totalitas. Kalau aku terpaksa mati, Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Charlie Kirk yang membuat saya menangis. Biarlah aku mati. Aku mati dengan imanku. Aku mati dengan tujuan ilahi. Aku mati membela kebenaran. Saudara, bukankah kita semua akan mati? Boleh minta panjang umur, boleh. Tapi ada yang lebih besar dari situ, memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Esther menjawab panggilan. Dia membuang semua kenyamanannya sebagai ratu, saudara. Dan dengan keberanian yang lahir dari doa puasa. Dan dia mengajak seluruh rakyatnya, seluruh orang-orangnya berdoa untuk dia. Itu kerendahan hati yang begitu besar. Itu totalitas yang begitu besar. Dia tidak mengendalikan dirinya. Berdoalah bersama denganku. Dia berserah penuh walau tidak ada nama Tuhan di kitab Esther. Tetapi itu sudah cerminan bagaimana dia mengenal Tuhan Allah Yahweh yang besar. Saudara, keberanian rohani itu hanya lahir dari doa, dari penyerahan, dari iman yang kolektif. Saudara, Mordekai pun melakukan tepat seperti yang diperintahkan Esther. Mordekai mengingatkan Esther dan Esther juga mengajak Mordekai. Dan Mordekai bangga punya sepupu ataupun ponakan yang berserah penuh ketika dia mengingatkan. Berapa kali kita membiarkan orang, kalaupun kita tahu dia hampir nyaman dan hampir berbuat dosa, kita diam. Tapi Mordekai siap menegur. Saudara, mungkin kita juga dituntut menjadi Mordekai yang mengingatkan orang-orang akan posisinya di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin bukan Anda yang dipilih untuk waktu seperti ini, tetapi Anda adalah Mordekai untuk mengingatkan orang. Mungkin untuk waktu seperti ini engkau dipilih. Ada yang harus berani bicara pada wakil rakyat yang Tuhan pilih. Dan Anda tahu dia dipilih Tuhan. Anda jangan diam. Jadilah Mordekai-Mordekai yang mengingatkan. Karena mungkin dia lupa. Kadang orang harus diingatkan. Anda membiarkan dosa, Anda berdosa. Anda hanya, oh supaya aku dapat uang jajan, uang bulanan. Dia senang, dia baik, nyumbang-nyumbang sama aku. Anda tahu dia sudah tidak menjalankan misinya. Anda diam, Anda berdosa. Ingatkan setiap orang, karena Roh Kudus pasti bicara. Ingatkan, ingatkan itu kasih. Mengingatkan itu kasih, menegur itu kasih. Jangan cuma gara-gara disumbang, Anda diam. Anda berdosa, Tuhan juga akan menuntut pertanggungjawaban Anda. Saudara, kita semua punya peran kita untuk misi ilahi. Dan kita harus saling menggenapi, saling mendukung, saudara. Panggilan sejati mengubah posisi kita dari penerima instruksi menjadi pemimpin yang menggerakkan orang lain. Saudara, dari Esther 4 ayat 1 sampai 17 ini, di mana krisis harus ditanggapi dengan doa dan puasa. Panggilan Allah ini menuntut keberanian melampaui rasa aman, saudara. Untuk waktu seperti ini, percayalah Anda jadi apapun bukan kebetulan. Hidup bukan kebetulan. Di dalam Tuhan bukan kebetulan. Bukan aji mumpung. Ada misi ilahi. Ada tujuan Tuhan yang besar. Dan keberanian sejati. Kalau terpaksa aku mati, Tuhan. Biarlah aku mati, tapi jangan mati konyol. Bukan mati malas-malasan. Ada persiapan, ada penyerahan total. Kau berperang di alam roh. Pasti beda orang. Masalahnya sama. Situasinya sama. Tapi yang berdoa dengan yang tidak berdoa, hatinya berbeda, saudara. Ada diubahkan Tuhan, dia mengubahkan kita lebih dulu. Mungkin situasinya belum berubah, tapi hati kita sudah berubah. Kita sudah percaya ada Tuhan di masa depan. Kita sudah siap dengan apa-apapun supaya respon kita benar. Itu yang membedakan orang yang berdoa, orang yang bersiap-siap, orang yang berjaga-jaga dengan yang tidak, yang nonton Korea saja, yang penting aku udah gereja, yang penting aku udah ini itu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ada misi tujuan ilahi yang besar. Mungkin untuk waktu seperti ini,
Itu juga rema yang Tuhan beri kepada kita semua yang mendengar. Mungkin untuk waktu seperti ini. Mungkin untuk waktu seperti ini kau jadi pejabat. Kau jadi gubernur. Kau jadi wakil gubernur, wakil bupati. Bukan untuk kenyamananmu. Bukan untuk cari uang. Oh, 7 turunan. Tanah anakku sudah kusiapkan. Bukan. Kalau kau lebih mempersiapkan diri. Untuk apa Tuhan? Dan kau membela misi Allah. Maka bukan hanya tanah 7 turunan. Bahkan tanah lebih dari yang kau minta berkat akan mengalir padamu. Itu janji Tuhan. Jadi nggak perlu kau kumpulkan. Oh, apa yang sudah ku ambil jadi gubernur. Jadi ini pikirkan dulu Tuhan kau mau apa. Jarang sekarang orang cuman kenyamanan dia, kenyamanan dia. Semakin Anda mencari aman, semakin Anda tidak aman. Tetapi ketika ada penyerahan diri total, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati Tuhan. Tapi nggak mati konyol, ada persiapan. Bukan hanya itu, saudara. Apa yang Anda tidak pernah pikirkan, Tuhan akan sediakan, saudara. Wow, kalau kita bahas tadi, saya mau tahu di ayat 14 ya, saudara. Ini sangat menyentuh dari ayat 12. Jangan kira engkau terluput karena di istana. Karena engkau jadi ratu lebih dari orang Yahudi yang lain. Jika engkau berdiam diri, ini juga untuk kamu. Dalam konteks yang berbeda kamu, para pejabat yang Tuhan sudah beri paper, yang lupa diri, hanya mengenyangkan perutmu, hanya mengenyangkan posisimu, anak-anakmu 7 turunan. Dengarkan ini. Jika engkau berdiam diri, maka pertolongan akan datang dari pihak lain. Tetapi engkau dan keluargamu akan binasa. Kau tahu, kau bukan siapa-siapa, tiba-tiba kau jadi wakil rakyat. Kau bukan siapa-siapa, kau menang dari NTT sana. Banyak orang yang kayak gitu, saudara. Saya tidak perlu sebut dulu orang Kristen, saudara. Menangnya juga gara-gara orang Kristen di NTT sana. Setelah di Jakarta lupa diri. Istri ditinggal, pakai istri baru yang lebih cantik, jadi koruptor, sekarang di penjara, saudara. Padahal Tuhan memakai dia jadi wakil untuk membela umatnya. Berapa banyak gereja dibakar. Dia diam. Dia simpan semua uang. Lupa diri. Agama dia abaikan. Supaya naik posisi. Sekarang yang ada penjara, saudara. Jangan kau malu dengan imanmu. Jangan kau malu dengan kebenaran. Siapa tahu kau dulu dari orang desa, orang kampung sampai kau ke ibu kota ini dengan posisi yang nyaman. Siapa tahu, mungkin justru untuk waktu seperti ini engkau beroleh kedudukan. Untuk membela kaum yang terpinggirkan, terabaikan. Bukan dia mempersiapkan hartamu untuk 7 turunan. Oh, itu semua akan hilang, saudara. Dan Ratu Esther menanggapi dengan bijaksana. Mungkin kau nggak mau, kau cuma pikir, oh, aku sudah jadi apa ya, jadi wakil rakyat. Jadi ini, anakku 7 turunan, akan ku beri dia adalah tanah-tanah. Oh, itu semua akan hilang, kawan. Seperti kata Mordekai mengingatkan Esther. Esther diingatkan, oh kamu jangan cari nyaman, Esther. Kalau kamu nggak mau karena kau cantik udah jadi ratunya, raja, ratu kesayangan, kau mau cari aman, cari aman, cari aman. Tuhan akan pakai yang lain. Tapi kamu hati-hati, katanya. Adakah kita berani seperti Mordekai menegur yang sudah diangkat Tuhan tapi lupa diri? Banyak sekarang waktu susah, Tuhan Yesus sudah jadi pejabat tinggi. Kau buang, kau jual agamamu dan bahkan kau jual imanmu. Kau pakai istri baru lagi, suami baru berapa? Dan lihat, saya gak menghakimi. Lihat kemana dia? Ke penjara, saudara. Sudah 2 orang, saudara, yang saya tahu. Nggak perlu saya bilang namanya, Anda tahu. Saya mau katakan gak usah kau simpan hartamu. Lebih dari harta itu Tuhan akan beri. Esther cuman mau niatnya menyelamatkan dengan ketulusan. Ketulusan dan kemurnian kiranya mengawal aku. Dia sudah siap mati kalau terpaksa aku mati. Biarlah aku mati Tuhan. Dia sudah berdoa puasa 3 hari 3 malam, wanita cantik anggun kesayangan raja. Dia tidak mengandalkan kecintaan raja, tapi dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, kau tetap nomor satu. Aku tahu aku bukan siapa-siapa jadi ratu. Mordekai mengingatkan, ingat jangan cari nyaman, jangan cari nyaman. Dan dia siap.
Disinilah puncaknya Mordekai mengingatkan Esther bahwa keberadaannya sebagai ratu bukan kebetulan, bukan karena kecantikannya, bukan karena untuk kenyamanannya, tapi untuk menyelamatkan bangsanya. Berapa Anda yang sudah diangkat Tuhan, Anda lupa diri, menyamankan diri. Sekarang saya tegur Anda. Kalau Anda mendengar ini dan Roh Kudus menjamah Anda, jangan Anda cari aman. Bela yang tertindas, bela yang terabaikan, bela yang butuh pertolongan Anda. Jangan lupa diri kamu. Lihat sudah ada contoh-contohnya. Lupa diri, jual iman. Akhirnya apa? Memang kaya, tapi akhirnya penjara, saudara. Sama seperti diingatkan Mordekai sama Esther. Jangan pikir, kau kesayangan raja, kau cari nyaman. Orang, Tuhan akan pakai yang lain. Tapi kamu akan binasa. Saudara, saya mau ingatkan Anda. Kalau Roh Kudus sekarang bicara, jangan main-main. Allah berdaulat, dia bisa menolong dengan Anda atau tanpa Anda, dengan siapapun tanpa kita, tapi kita kehilangan privilege itu dalam kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam kerajaan rencana Allah. Semua is all about God. It's all about the kingdom of God, not about you. And when you find out, ketika dibilang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Saudara, bukan hanya 7 turunan Tuhan akan berkati. Bahkan sampai keturunan, keturunan, keturunan. Sama seperti Daud, janjinya pada Daud. Walaupun morat-marit karena dosa Daud. Tapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Saudara, untuk waktu seperti ini. Siapapun Anda yang mendengar ini. Kalau Anda tahu, yes Tuhan, itu untuk aku. Ampuni aku. Ampuni aku yang mencari nyaman diriku. Ini panggilan ilahi. Esther menjawab, pergilah. Kumpulkan semua orang Yahudi. Berpuasalah untuk aku. Dia tahu bukan karena kuatku Tuhan. Aku pun akan berpuasa. Dia berpuasa, dia tidak mengandalkan fisiknya. Dia tidak mengandalkan relasinya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Tuhan berdaulat atas apapun. Dia menanti anak-anak yang seperti Esther, seperti Mordekai. Sesudah itu aku akan masuk menghadap raja. Jadi nggak langsung nerobos-nerobos tanpa persiapan. Sekalipun melanggar hukum, dia tahu ada resiko yang harus diambil untuk membela kebenaran. Kalau terpaksa aku binasa, aku mati, biarlah aku mati. Saudara, Esther memilih iman, bukan kenyamanan. Dia mengambil resiko untuk bangsanya. Pemimpin rohani harus rela berkorban demi panggilan Allah. Bukan nyamankan diri, suarakan kebenaran. Bukan nyamankan diri, suarakan kebenaran. Di gereja juga banyak politik gereja. Anda tahu ini yang benar, cuman supaya Anda nyaman dengan posisi Anda. Saya beritahu, kepemimpinan bukan soal posisi, tapi bagaimana kau menginspirasi setiap orang. Kau boleh ambil posisi tertinggi, makan itu posisi tertinggi. Tapi kau mendiamkan yang salah, sistem yang rusak. Kau membunuh karunia, kau membatasi panggilan. Kau akan berhadapan dengan di atas segala panggilan, dengan di atas segala kepala gereja. Kau tahu ini bukan hanya soal di pemerintahan, ini soal pembaharuan gereja. Kau mungkin posisi tertinggi, kau nyaman dengan itu. Oh, yang penting saya posisi tertinggi. Biarin talentanya mati, biarin karunianya mati. Aku aman. Oh, ada saatnya itu juga diambil daripadamu ketika kau tidak menyuarakan kebenaran. Ketika untuk waktu seperti inilah Tuhan memakai engkau untuk berani menyuarakan kebenaran. Berapa sistem rusak, berapa sistem gereja yang rusak karena politik gereja haus kekuasaan, dan berapa orang-orang yang jadi martir untuk itu. Saudara, ada banyak yang harus dibaharui. Saudara, pesan seorang pemimpin rohani harus rela berkorban demi panggilan Allah. Gak apa-apa, kadang kita harus sudah siap dengan kenyamanan kita diambil, posisi kita diambil. Lebih baik itu diambil daripada kita tinggal di situ dan kita membiarkan kebobrokan dan tidak bersuara untuk kebenaran. Pada saatnya nanti juga akan Tuhan ambil. Tetapi yang berani menegakkan kebenaran kerajaan Allah, dia akan memperoleh semuanya, bahkan yang dia tidak minta. Karena Allah membela orang-orang yang berani membela kebenaran. Saudara, maka pergilah Mordekai. Dia juga punya kerendahan hati mendengarkan pesan Esther. Kalau dalam bicara kesatuan, kesatuan iman antara Esther Mordekai, nggak ada yang tua muda, posisi-posisi nggak ada.
Doa, puasa, ketaatan, ini jalan mujizat Allah. Allah menempatkan setiap kita pada posisi tertentu untuk tujuan misi ilahi. Ingat, bukan untuk cari uang, bukan untuk buat 7 turunan kaya, bukan. Lebih dari situ Tuhan akan beri. Itu firman-Nya. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Tapi Anda cari nyaman. Saya sudah lihat bagaimana keluarga saya cari nyaman. Wah, anaknya bobrok semua, saudara. Tapi yang berani bersuara, mungkin dia bukan siapa-siapa. Tapi ada berkat-berkat tersembunyi yang hanya bisa dibukakan oleh Tuhan. Dan dia bilang, ini semua karena Tuhan. Saudara, tanggung jawab iman sering menuntut keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Solidaritas iman, puasa, doa bersama ini membuka jalan bagi keselamatan. Membuka jalan bagi keselamatan, saudara. Saya mendapat rema untuk waktu seperti ini, Ester 4 ayat 14. Engkau akan berkedudukan sebagai ratu. Ini didukung karena ada solidaritas doa dan puasa, baik Ester dan semua umat. Juga didukung di ayat 16, Ester 4 ayat 16, keberanian iman Ester. Jadi iman tanpa tindakan nol besar, bohong. Ester ada tindakan iman. Keberanian iman Ester. Dia juga penyerahan total dirinya. Kalau terpaksa aku binasa, biar aku binasa, saudara. Kalau ikut Tuhan jangan suam-suam kuku. Kalau ikut Tuhan jangan kompromi. Kalau ikut Tuhan setulus hati. Saudara, lebih dari yang kita pikirkan Tuhan sediakan. Dia pemilik semuanya, saudara. Bahkan sampai 7 turunan kita, dia akan ingat kasih setianya sama orang-orang yang berani mati membela kebenaran. Daud, dosanya banyak, saudara. Tapi Tuhan tetap ingat kasih setianya ketika dia membuat pengakuan. Walaupun ada banyak kebobrokan untuk konsekuensi dosa, selalu ada konsekuensi dosa karena Allah kita tegas dan penuh kasih. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah turun. Dari keturunan Daudlah terus kerajaan Israel. Sehingga dia raja yang sangat disegani sampai sekarang. Melebihi putranya Salomo. Karena ada janji Tuhan, bukan karena Daud sempurna. Daud banyak dibentuk di kronologisnya sebelum Kairos tiba. Dan walaupun Daud pernah jatuh, Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah hilang daripadanya, saudara. Janji manusia bohong. Jangan kau percaya promosi dari manusia. Percayalah promosi dari Tuhan. Manusia melihat yang di dalam. Kadang lupa diri. Kapan ada musim? Musim akan selalu berganti. Manusia juga berganti motif-motifnya. Kamu harus jaga hubungan. Tapi punya hati yang besar. Berserah sama Tuhan. Nah, ini lagunya saya buat-buat. Biar agak santai sedikit ya, saudara. Saya mau kasih ilustrasi, saudara. Seperti pelaut yang harus menyalakan lampu suar di tengah badai. Dia menyalakan suar, berarti muncul ada di depan ancaman. Dia tidak bersembunyi, dia mengasih tanda. Saudara, saya suka kisah dari Dietrich Bonhoeffer. Dia memilih melawan tirani Nazi dan memilih walaupun beresiko mati. Keberanian imannya yang bertanggung jawab Tuhan sangat hargai. Berapa dari kita bisa menggunakan posisi kita, tapi kita cari aman untuk diri kita. Anda cari aman, Anda tidak akan aman, saudara. Tapi Anda siap untuk kebenaran Tuhanlah yang menjadi pembela Anda, seperti Ratu Esther. Saudara, apa yang Ratu Esther nyatakan kepada ini? Kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Ini pelepasan total kepada Tuhan. Keberanian yang menempatkan hidup di tangan Allah. Ada bentuk keberanian yang bukan sekedar impuls, melainkan keputusan teologis yang matang. Kita siap memberi hidup demi tujuan ilahi. Saya ingat ayat Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya seperti yang Yesus lakukan. Dia memberi kita teladan. Tuhan selalu menghargai orang-orang yang siap memberi nyawa. Bukan hanya nyawa yang Anda dapatkan. Turunan Anda Tuhan perhatikan lebih dari yang Anda minta. Filipi 1 ayat 20. Paulus hidup bagi Kristus. Mati keuntungan. Saudara, berapa sekarang kita yang cari untung dari gereja. Cuman cari untung biar dapat uang masuk. Saya kerja ini, dapat uang masuk jadi ini. Pelayanan dapat PK, 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 PK. Menyikut-nyikut di pelayanan. Anda tahu itu tidak benar, tapi Anda hanya mengamankan diri Anda. Yang penting aku dapat PK, 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 PK. Aku melayani, wah, makan itu. Bukan hanya sekedar itu hidup kawan.
ada yang salah, Anda harus berani menggunakan posisi Anda untuk menyuarakan kebenaran. Bukan hidup dengan itu. Yang penting aku nyaman tidak diganggu. Posisi, posisi, posisi. Kepemimpinan bukan soal posisi. Makan itu posisi. Ya, tapi Anda tidak berani bersuara kebenaran padahal Anda sudah ada di posisi decision maker. Sami maun. Ada saatnya itu kan diambil. Makin Anda pegang. Oh, sekarang kau nyaman. Tapi kau lihat ada yang banyak bobrok. Kau diam. Hanya supaya kau tidak disingkirkan. Kau pasti akan tersingkir kawan. Ku ingatkan ini. Kau pasti akan tersingkir. Karena Tuhan benci orang-orang munafik. Orang-orang cari nyaman. Orang-orang cari untung dari pelayanan. Ya banyak sekarang. Seperti ini. Sudah salah. Didiamkan. Hah. Ada saatnya kau akan gigit jari. Makan itu posisi. Ya. Maaf, maaf. Baik-baik. Kita harus tarik napas. Tarik napas, saudara. Jadi Ibrani 12 ayat 2 berkata, saudara, Yesus menanggung salib karena sukacita yang akan datang. Jadi ada perlu kita melatih keberanian siap berkorban dengan studi hidup tokoh iman yang kita jadikan tokoh teladan. Seperti Ratu Esther, dia mengorbankan waktu, dia mengorbankan reputasi, dia mengorbankan kenyamanannya demi misi kerajaan Allah. Saat ini sudah apa yang Anda korbankan dengan posisi Anda atau Anda hanya menyingkirkan orang? Sikut menyikut. Yang penting posisiku aman. Walaupun kata Roh Kudus itu dosa anakku, itu dosa. Memang begitulah dunia ini. Di gereja pun aku lakukan sistem itu. Ya sudah, baik anakku. Ada saatnya kau juga akan tersingkir. Semakin kau mempertahankan nyawamu, kau kehilangan nyawamu. Itu salah satu makna firman Tuhan. Ya saudara, evaluasi prioritas kita. Tiap tindakan berani harus dijalankan dengan pertimbangan bukan konyol. Persiapan, saudara. Minta hikmat Tuhan, kapan diam, kapan bicara, kapan harus menyampaikan dengan tegas. Bukan diam terus cari aman, diam-diam cari aman. Anda pasti akan kena batunya, saudara. Bukan gegabah juga, saudara. Jadi kita harus menyiapkan rencana pengganti itu penting. Bagi keluarga kita, komunitas kita, dan pengorbanan besar harus siap. Jangan cari aman. Relalah berkorban. Apalagi pemimpin yang cari aman. Orang yang dikorban-korbankan. Gak lama waktu mau jadi pemimpin. Gak pantas kamu jadi pemimpin. Itulah yang membedakan pemimpin dengan pengikut oon. Maaf, maaf. Ini harus tegas karena sesama pemimpin ngomong. Banyak orang pemimpin udah lupa apa itu pemimpin yang sebenarnya. Kepemimpinan yang sebenarnya. Saudara, doa persiapan bagi mereka yang dipanggil untuk langkah besar. Adakah persekutuan doa khusus? Adakah konseling khusus? Adakah pelatihan? Ini harus kita pikirkan. Saudara, saya akan menutup saudara. Bila kita melihat dari Esther 4, ini kondisi krisis. Dari 1 sampai 17, saudara. eh, Kita banyak diberi rema. Bahwasanya kita sangat penting mengingat di sini, mengandalkan Tuhan, mengandalkan doa. Ada peperangan rohani, ya saudara. Jadi, apapun posisi Anda, saya ingatkan, privilegium bukan jaminan. Ya, posisi atau kekayaan tidak menjamin kita luput dari krisis dunia. Jadi jangan cari aman aja kamu. Pewahyuannya keselamatan sejati hanya ada pada Allah, bukan pada istana. Hanya pada Allah, bukan pada posisimu. Panggilan Allah melampaui kenyamanan pribadi kita. Mordekai berani membongkar ego dan ilusi aman Esther. Mungkin Anda saat ini cari aman, saya mau dengan rendah hati, dengan kasih. Semua ego ilusi. Jangan cari aman, jangan cari kepentingan Anda. Allah menempatkan kita bukan untuk diri kita, tapi keselamatan banyak orang. Bila Allah memberi kita posisi itu selalu terikat dengan misi, bukan sekedar perlindungan pribadi. Jangan tiap orang memperhatikan kepentingannya, tetapi kepentingan orang lain juga. Ingat Lukas 12 ayat 48. Kepada setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Diam berarti ikut binasa. Oh diam, penting anakku aman 7 turunan. Oh, hati-hati. Seperti Mordekai mengingatkan Esther, diam bukan netral. Diam berarti ikut terhitung dalam kehancuran. Kau sudah tahu ini menuju kehancuran. Kau hanya diam. Sudah dibilang Tuhan bersuara. Diam, 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 diam. Cari aman, cari aman, cari aman. Oh, kau pasti akan ikut binasa. Pewahyuan Allah di sini. Allah menuntut respon aktif yang diberi banyak, dituntut banyak. Bukan untuk kamu. It's all about him. It's about kingdom of God. Saudara, ketika ada panggilan moral dan rohani,
Netralitas di saat krisis itu artinya kita berpihak pada kehancuran. Jangan diam kamu saat disuruh Tuhan. Bersuara, gunakan posisimu, bela yang lemah, bela kebenaran. Asik diam kau, asik kau ikut-ikut sama dunia ini. Pasti kau sebentar lagi akan binasa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wahyu 3 ayat 16. Engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, jangan berpikir posisi aman, pekerjaan bagus, rumah kaya, nyaman, tabungan banyak, miliaran, triliunan akan membuatmu bebas dari tanggung jawab iman. No, itu semua akan binasa. Satu musibah hilang itu semua. Tapi bagi kita semua pemimpin, status kepemimpinan kita sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai pelayan, itu tidak otomatis menjamin kita luput dengan cara kita mendiamkan yang salah. Kau tahu itu salah, kau tahu itu bertentangan dari hati turunannya. Yang penting posisiku udah tinggi di gereja. Nggak ada yang bisa geser aku. Pasti kau tergeser. Pasti. Sebentar lagi kalau kau nggak percaya. Kalau Tuhan bicara bela kebenaran. Maka kau yang akan tetap aman. Karena Tuhan yang akan membela. Bahkan pengangkatan dan promosi itu akan datang sampai kau tidak menduganya. Tercengang-cengang. Jadi bagi kita semua Tuhan menempatkan kita bukan untuk keselamatan diri sendiri. Bukan untuk kenyamanan kita. Bukan untuk menyelamatkan diri kita, anak cucu kita. Cuman kita. Bukan. Tapi untuk dipakai sebagai saluran keselamatan bagi banyak orang. Seperti orang di Titanic, saudara masih ingat film Titanic, orang kelas satu nggak selamat. Nggak ada beda orang kelas satu sama kelas bawah. Semuanya tenggelam, semuanya mati. Jadi ini bukan soal posisi. Ini soal tindakan, soal pertolongan nyata. Seperti Musa di Firaun, Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Dia memilih kenyamanan tetapi lebih memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan sesaat. Saudara, jangan terbuai dengan rasa aman semu. Allah memanggil kita keluar dari kenyamanan untuk menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Posisi kita bukan benteng perlindungan, melainkan panggung panggilan. Saudara, ini firman Tuhan saat ini, saudara. Saya sangat diberkati, saya berharap firman ini menguatkan kita dan kita siap dipakai Tuhan. Hak istimewa kita bukan dipakai untuk kenyamanan kita, tetapi untuk melayani orang lain, untuk membela kebenaran. Kalau Roh Kudus bicara, maka dengarkan. Rencana Allah tidak pernah gagal. Kau bisa gagal dipakai, tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Dia bisa pakai yang lain. Tapi kamu akan menerima konsekuensi. Jika seorang tidak taat, Allah tetap sanggup pakai yang lain, cara yang lain untuk menggenapi kehendaknya. Tapi kamu akan terima konsekuensi karena kau sudah diberi banyak, maka dituntut banyak. Tapi kamu cuman mau diberi banyak, kamu nggak mau bertanggung jawab. Pasti ada konsekuensi. Posisi dan kesempatan mandat ilahi, kedudukan bukan kebetulan, tapi bagian rencana Allah untuk tujuan. Kau jadi wakil rakyat dulu, kau gembel jadi wakil rakyat. Semua kasih karunia Tuhan. Jangan kau lupa diri. Seperti yang sudah pernah teladan-teladan yang lain. Dia lupa diri ketika dibantu gereja. Akhirnya dia malah pindah agama, saudara. Wah, akhirnya dipenjara lah dia, saudara ya. Bukan itu saja, ada banyak, saudara ya. Jadi saudara, tanggung jawab rohani, saudara. Waktu ilahi menentukan panggilan. Waktu ilahi menentukan panggilan. Allah menempatkan Esther bukan lebih awal atau terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi tepat waktu asal ada respon yang benar untuk menjadi alat keselamatan bangsanya. Kamu diberi posisi karena ada tanggung jawab untuk misi kerajaan Allah. Misi kebenaran, tanggung jawab rohani dalam privilegium. Allah bisa menaruh kita untuk di posisi tertentu, jabatan, pengaruh, kesempatan, bahkan keluarga tertentu, bukan untuk kita, tapi untuk jadi jawaban bagi banyak orang. Diam artinya kehilangan kesempatan panggilan. Diam artinya kehilangan kesempatan panggilan. Mordekai mengejarkan Ester. Kalau kau diam, cari aman, Allah tetap bekerja. Dia bisa pakai yang lain. Tapi kamu kehilangan bagianmu dalam sejarah. Pewahyuan ini menegur kita semua bahwa ketidaktaatan bisa membuat kita terbuang dari alur rencana besar Allah. Waktu Tuhan, bukan waktu Tuhan membuka pintu panggilan untuk waktu seperti ini.
Ada momentum ilahi yang Allah siapkan. Waktu itu tidak boleh disia-siakan. Ada kairos waktu ilahi yang harus direspon dengan ketaatan segera. Panggilan Allah lebih besar dari rasa aman pribadi. Kita diingatkan posisi kita apapun seperti Esther sebagai ratu tidak menjamin keselamatan kita. Keselamatan sejati hanya dalam Kristus. Jadi, Tuhan mungkin menaruh Anda saat ini dalam pekerjaan Anda, pelayanan Anda, keluarga Anda, atau lingkungan tertentu. Bukan kebetulan, bukan kebetulan, tapi tangga ilahi untuk tujuan ilahi. Jangan tunda responmu pada kairos Tuhan. Jangan tunda, jangan diam pada saat kau perlu berespon untuk kairos Tuhan. Ada saatnya diam, kau akan kehilangan besar. Privilegium dan kedudukan adalah titipan, bukan milik kita. Gunakan itu menjadi jawaban bagi banyak orang. Saya mendapatkan rema di sini dari Ester 4 ayat 14. Anda yang mendengar ini, Anda bukan kebetulan, ini untuk Anda. Tentang kairos ilahi, tanggung jawab atas privilegium dan kepastian bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan. Namun kita dipanggil untuk mengambil bagian di dalamnya, justru untuk waktu seperti ini. Saudara, kalau Anda yang terpanggil, mari kita berdoa. Kita tutup ini semua. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu seperti ini kami tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini kau turut bekerja. Kami tidak mau mencari nyaman kami. Tapi kami mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mau kau pakai pengaruh kami, posisi kami, jabatan kami, apapun yang kami miliki untuk kerajaan Allah, untuk misi ilahi. Tolong kami meneladani Ratu Esther. Persiapan rohani, persiapan mental, persiapan jiwa, persiapan fisik yang terbaik menghadapi apapun yang menjadi tantangan dan kami mau katakan, kalau terpaksa kami harus mati, biarlah kami mati membela kebenaran bagi kerajaan Allah. Kami percaya yang tidak menyayangkan nyawanya justru kau beri hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku berdoa bagi setiap orang, baik saudara. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita. Diberkatilah anak cucu kita. Apapun yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil. Hanya untuk kemuliaan namanya. Bagi kerajaannya. Dengan kemurahannya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Baik saudara, Anda bisa menonton rekamannya di Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Kalau Anda diberkati, Anda boleh share, komen apa yang menjadi doa Anda juga bisa DM. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan, baik yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube dan juga yang ada di Zoom. Saya pamit, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bye teman-teman yang di YouTube.